سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 63. Sebelumnya 62 sudah selesai kita baca. Hanya ada fawaid barangkali yang belum dibaca, di antaranya makrul makirina wa in kasuru la yahiku. Sebanyak apapun, sekuat apapun sebuah makar, tidak akan mengenang. La yahiku illa bi ahlihi, kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kadang kita melihat dia merekayasa, dia berbuat tipu daya, dia sendiri yang kena, dia sendiri yang kena. Ambil contoh misalnya orang-orang jahat, 9 orang jahat yang berupaya membunuh Nabi Saleh, membunuh Nabi Saleh. Cuman 9 orang ini tidak mau ketahuan, tidak seperti Fir'aun misalnya, tidak seperti Namrud misalnya, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya 9 orang ini ingin membunuh Nabi Saleh, tapi umat jangan sampai tahu. Maka mereka membuat tipu daya, yaitu mencegah dan membunuh Nabi Saleh ketika beliau mau sholat di tempat yang biasa beliau sholat. Biasanya beliau seorang diri. Nah, mereka bersembunyi menunggu kedatangan Nabi Saleh ke tempat itu. Mereka bersembunyi. Di mana mereka bersembunyi? Di gua. Di gua. Tidak lama bersembunyi di dalam gua, batu besar menutup gua itu, terkubur di dalam gua itu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah juga bisa bikin tipu daya, dan Allah lah sebaik-baik pembikin tipu daya. Tak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Dan kisah seperti ini banyak, bukan 1-2. Termasuk orang yang paling bersemangat membunuh Nabi Isa, membunuh dan menyalib Nabi Isa. Akhirnya dia sendiri yang dibunuh dan disalib. Dia sendiri. Nabi Isa diangkat oleh Allah kelak. Dan lain-lain. Mungkin antum punya teman atau tetangga atau saudara yang seperti itu. Dia bikin tipu daya, dia sendiri kena. Dia bikin jebakan, dia sendiri terkena jebakan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, kita tinggalkan hadis 62. Kita masuk 63 atau hadis keempat dari bab al-muraqabah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata,
innakum lata'maluna a'malan, sungguh kalian, kira-kira kalian siapa nih? Kalian di sini kira-kira siapa? Yang bicara siapa ini? Nah, yang bicara Anas bin Malik. Yang bicara Anas bin Malik. Kepada siapa? Nah, para tabi'in tentu. Tidak mungkin Anas bin Malik berbicara kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Talha. Itu kan jauh di atas Anas bin Malik, jauh lebih senior dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik 10 tahun ketika dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di hari-hari pertama Nabi hijrah ke Madinah. Ibunya menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, anakku ini Anas bin Malik, anak yang pintar, dia yang akan melayani engkau ya Rasul. 10 tahun ya. Dan Anas bin Malik didoakan dengan 3 doa dan oleh Nabi, dan 3-tiganya terkabul. Apa 3 doa Nabi untuk Anas bin Malik? 1, hartanya banyak, luar biasa. Anas bin Malik kaya raya luar biasa. Barangkali tidak ada yang sekaya Anas sepeninggal Nabi tentunya. Yang kedua, anaknya banyak. Anas bin Malik pernah memerintahkan anak tertuanya, Umayyah namanya. Ini ketika beliau sudah usia lanjut, tolong catat anak-anakku yang sudah meninggal berapa. Dicatat oleh Umayyah, si A, si B, si C, si D. Berapa? Masih ingat? 100-an. Tentu bukan 1 biang ya, bahkan mungkin lebih dari 4 biang. Meninggal, nikah lagi, meninggal atau cerai, nikah lagi. Anaknya luar biasa banyak. Satu lagi, umurnya panjang, 100 tahun lebih ya. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir beliau tidak sanggup puasa Ramadan. Jangankan 100 tahun ya, mungkin 90 tahun, mungkin 85 tahun, bahkan 80 tahun. Banyak yang sudah tidak sanggup berpuasa. Ini 100 tahun lebih. Dari situlah muncul asar bahwa Anas bin Malik setiap kali datang bulan Ramadan, di awal Ramadan itu beliau memanggil 30 fakir miskin untuk berbuka di rumah beliau. Ramadan kan 30 hari ya. 30 fakir miskin. Nah, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Aisyah, Abu Hurairah, semuanya sudah meninggal. Anas bin Malik masih hidup. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, saking tuanya Anas bin Malik. Yang ada kisah, selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya persis seperti sholat Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar bin Khattab. Nah, di sini Anas bin Malik berbicara kepada para tabi'in. Yang jelas
derajat tabi'in tidak mungkin menyamai derajat sahabat. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Innakum lata'maluna a'malan, sungguh kalian melakukan satu amal. Amal di sini amal dosa, amal keburukan, bukan amal kebaikan. Keburukan yang dianggap kecil. Sungguh kalian ini selama ini biasa melakukan keburukan. Hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Di mata kalian keburukan itu lebih ringan dari rambut, lebih tipis dari rambut. Artinya keburukan kecil, keburukan sepele yang mungkin akan hilang dengan sekali istighfar, akan hilang dengan sekali sholat misalnya. Tapi kunna na'udduha ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, amal-amal tersebut termasuk amal perusak. Di mata kalian, keburukan yang kalian lakukan itu lebih tipis dari rambut. Di mata kami, para sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, itu lebih berat, itu bisa merusak. Mubiqat. Kan Nabi mencontohkan mubiqat ada berapa? Ittaqu sab'an mubiqat. Ada berapa? Amal perusak itu 7. Ada syirik, ada membunuh, ada berzina. Berat-berat ini. Sementara kalian melakukan, sayang Anas bin Malik tidak mencontohkan di sini apa. Perawi hadis ini juga tidak menyebut amal yang dimaksud apa. Intinya keburukan itu dianggap sepele, dianggap ringan, dianggap remeh, dianggap tipis, lebih tipis dari rambut. Sementara di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kami melihat keburukan itu termasuk mubiqat, amal perusak, bisa merusak pahala, merusak kebaikan. Ya. Itu baru berapa tahun dari Nabi ke tabi'in. Betul Nabi tidak ketemu tabi'in, tabi'in tidak ketemu Nabi, tapi paling berapa tahun? Mungkin nggak sampai 40 tahun, nggak sampai 30 tahun. Ya kan? Seperti itu bila gimana atba'ut tabi'in, gimana zaman a'immatul arba'ah, gimana zaman Imam Bukhari Muslim, gimana zaman Syekhul Islam, gimana hari ini, gimana hari ini. Seandainya Anas bin Malik melihat kaum muslimin hari ini seperti ini, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan beliau ucapkan. Melihat tabi'in saja seperti ini. Kalian mengamalkan amalan-amalan keburukan, di mata kalian itu lebih tipis dari rambut. Tapi di zaman Nabi kami melihat amal itu amal perusak. Jadi semakin merendah kita, semakin merasa dosa kita, semakin gak ada apa-apanya kita. Taruhlah kita setiap kali azan ke masjid salat berjamaah, di mana ada kesempatan kita baca Al-Quran, kita banyak sedekah, kita bahkan mempunyai anak asuh, ya. Tapi dibanding sahabat, jangankan sahabat, tabi'in atau nggak ada apa-apanya. Disinilah haram bagi kita untuk menyombongkan diri, merasa saleh, merasa menjadi manusia pilihan. Aku kenal sunnah, aku faham tauhid, aku selalu baca Al-Quran, aku selalu bersedekah, aku. Jangan. Lupakan. Gak ada apa-apanya amal kita ini. Ingat,
Berapa banyak kita berbohong, berapa sering kita menyakiti hati ibu, betapa sering kita melalaikan kewajiban kita terhadap anak istri, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa kali kita subuh kesiangan, berapa kali terluput sholat malam. Nah, itu yang diingat. Jangan kebaikannya. Agar apa? Agar kita tidak merasa menjadi orang soleh. Lebih baik merasa menjadi orang ahli maksiat daripada merasa menjadi orang soleh. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis, al-istihfafu bil-dhanbi yadullu ala qillatil khasyati min Allah. Meringankan, meremehkan dosa itu pertanda bahwa dia sedikit sekali rasa takutnya kepada Allah. Dan itu salah satu tanda nifaq, tanda kemunafikan. Maka jangan pernah meremehkan dosa, walaupun sekedar bohong kecil, walaupun sekedar masuk masjid mendahulukan kaki kiri, ya, walaupun sekedar orang awam melihat ringan mencukur jenggot, ya, mencukur habis kumis. Imam Malik mengatakan mencukur habis kumis bid'ah. Kumis tidak dicukur tapi dipotong. Jenggot haram kecuali sudah segenggam. Ini semua petunjuk Nabi SAW. Lalu kita mengatakan, alah yang penting sholat, alah yang penting puasa Ramadan, yang penting tidak syirik. Jangan. Sekecil apapun dosa adalah dosa, sekecil apapun maksiat adalah maksiat. Jangan diremehkan. Yang kecil itu lama-lama menjadi besar. Antum tahu Khawarij yang akhirnya membantai satu keluarga, Abdullah bin Khabbab bin Arab, anaknya Khabbab bin Arab, sahabat kan, dibantai oleh mereka, dibunuh-bunuhi oleh mereka, Khawarij, dan mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Luar biasa kesesatan Khawarij. Diawali oleh apa? Masih ingat? Awal kesesatan Khawarij dilakukan di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Apa? Zikir berjamaah. Itu kesesatan pertama Khawarij, aliran sesat pertama dalam Islam. Zikir berjamaah. Ya, walaupun sahabat nggak melakukan, kalau tahu ini salah, salah kecil lah. Zikirnya kan benar, cuman salahnya aja rame-rame berjamaah, ya nggak apa-apa lah, salah kecil. Nah, dari situ, dari kesalahan kecil itu membesar, akhirnya menjadi bid'ah, akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan mayoritas sahabat, kecuali Abu Bakar dan Umar. Untuk Abu Bakar dan Umar mereka tidak mengkafirkan, bahkan mereka sangat cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka tidak ketemu. Khawarij anak-anak muda semua kan, nggak ada yang tua. Kalau tua ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan ketemu Nabi barangkali. Anak-anak muda, persis sabda Nabi, hudasaul asnan sufahaul akhlaq.
usul mereka masih belia dan pemahaman mereka buruk sekali. Itulah Khawarij. Tidak ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Utsman ketemu, Ali ketemu, Zubair, Talha, Hurairah dan seterusnya ketemu. Adapun Abu Bakar dan Umar, mereka tidak ketemu, dan mereka mencintai Abu Bakar dan Umar. Nah, ciri-ciri Khawarij seperti itu, menyukai yang tidak ketemu. Gitu. Kalau di kita mungkin pas zaman Soeharto dicaci maki, Soekarno disanjung-sanjung. Ya, nanti zaman Habibie misalnya, Habibie dicaci maki, Soeharto disanjung-sanjung. Ya, zaman SBY, zaman hari ini presiden dicaci maki, Soeharto disanjung-sanjung. Nah, kira-kira begitu. Itu ciri-ciri Khawarij. Ya. Menyanjung-nyanjung yang tidak ketemu. Yang ketemu dicaci maki, dihujat, apalagi fitnah. Apa bedanya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As dengan Abu Bakar, Umar? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Akidah sama, manhaj sama, tauhid sama, akidah, ibadah sama, akhlak sama. Bahwa Umar lebih mulia, Abu Bakar lebih mulia dari Umar, jelas. Umar lebih mulia dari Utsman, jelas. Utsman lebih mulia dari Ali, dari Zubair, dan jelas. Tapi sama-sama mulia. Akidahnya sama, tauhidnya sama, manhajnya sama. Mirip saudara kita hari ini. Imam Syafi'i disanjung-sanjung, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dicaci maki. Padahal tidak ada bedanya dari segi akidah, manhaj, tauhid, ibadah antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Bukhari, dengan Syekhul Islam, tidak ada beda. Sama-sama tidak pernah, sama-sama tidak pernah tahlilan, sama-sama tidak pernah muludan, sama-sama nggak kenal salawat nariyah, salawat tafrijiyah, salawat tibul qulub, sama-sama nggak kenal. Ya. Nah, karena yang terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut-nyebut bid'ahnya muludan, kemudian salawat nariyah dan seterusnya, mereka marah. Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik tidak membahas salawat nariyah, tidak membahas tahlilan. Kenapa? Tidak menjelek-jelekkan tahlilan. Kenapa? Ya belum ada, belum dikarang. Ya, salawat nariyah belum dikarang. Kalau seandainya di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Malik sudah ada yang larang salawat nariyah, tentu beliau akan angkat bicara. Bahwa salawat nariyah itu salawat sesat, salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak dikenal oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, itu bedanya. Maka tentu ulama salaf hari ini, para duatus salaf hari ini harus siap, dicaci, dimaki, dihujat, difitnah, harus siap. Kalau nggak siap, bukan duatus salaf. Jadi nggak mau bahas salawat nariyah, bahas kunut subuh, bahas tahlilan, muludan, nggak usah. Ya, bahas yang orang-orang nggak tersinggung, sedekah, ya, cari pahala, rajin sholat, berbakti kepada orang tua. Ya, apa begitu dakwah? Membiarkan kaum muslimin berkubang dalam syirik dan bid'ah, ya, lalu asyik dengan kajian-kajian cinta-cinta rumah tangga, ya, aku cinta dia, dia cinta siapa, ya, apa begitu dakwah salah, ya, takut dicaci, dihujat oleh masyarakat, lalu cari aman, ya. Tentu tidak seperti itu. Justru para nabi, para rasul berdakwah itu apa kesalahan masyarakat sekarang ini, itu yang dibahas, bukan malah menina-bubukkan masyarakat. Udah biarin aja, ya.
Yang penting pada sholat, yang penting berbakti kepada orang tua, yang penting tidak murtad, yang penting tidak zina, tidak minum khamar, tidak berjudi, berkubang dalam syirik dan bid'ah, nggak apa-apa. Apa begitu doa salaf? Tentu tidak seperti itu. Justru syubhat yang menjadi sasaran utama. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, dan antum bisa lihat tadi ya, dari innakum lata'lamuna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ada sabda Nabi enggak di sini? Ada sabda Nabi enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Hadis bukan? Hadis. Sunnah bukan? Sunnah. Lihat Imam Bukhari. Antum mau bilang Bukhari bodoh? Bukhari pikun? Bukhari enggak paham hadis? Ini kan bukan sabda Nabi. Kenapa dimasukkan ke kitab hadis Bukhari? Ya, tahulah kita dari sini bahwa sunnah hadis adalah apapun yang dinisbatkan kepada Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Jadi bukan cuma Nabi SAW. Pokoknya hadis adalah sabda Nabi. Kalau bukan sabda Nabi, bukan hadis. Ini keliru, nggak paham dia. Ya. Dan banyak sekali. Waktu itu kan kita bahas bagaimana Ali bin Abi Thalib sedang bersama pasukan duduk, tiba-tiba beliau minta air minum. Setelah air minum datang, beliau berdiri. Sambil berdirilah beliau minum. Ya. Ini ada di Bukhari. Ya. Adakah sabda Nabi di situ? Nggak ada. Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar, Utsman sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah itu hadis? Hadis. Karena hadis bukan cuma berbicara tentang Nabi, tapi juga sahabat. Karena tentu sahabat lebih paham dari kita semua. Para sahabat lebih tahu tentang Nabi daripada kita semua. Daripada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, kalah oleh sahabat. Ya. Maka ini dijadikan hujah oleh para ulama. Minum sambil berdiri boleh. Dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang protes. Semua sahabat yang melihat, mendengar Ali minum sambil berdiri, diam. Berarti ini merupakan kesepakatan sahabat bahwa minum sambil berdiri boleh. Berarti larangan Nabi, la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Larangan ini sudah mansukh, sudah terhapus, sudah dihapus. Sama dengan larangan ziarah kubur, sudah mansukh, sudah dihapus. Ada beberapa larangan yang dihapus. Ini Ibnu Mas'ud, sama riwayat Imam Bukhari juga. Ya. Kalau tadi ucapan Anas bin Malik, ini Ibnu Mas'ud, sama-sama ada di Bukhari. Innal mu'mina yara dhunubahu, seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seolah dia sedang duduk di bawah gunung, bukit. Yakhafu ayyaqa'a alaih, dia takut dosa-dosanya yang menggunung itu akan menimpa dirinya. Wa innal fajira, beda dengan ahli maksiat. Fajir yara dhunubahu kadzubabil, mereka melihat dosa-dosa mereka seperti lalat marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Kecil, sepele, remeh. Itu orang fajir. Adapun seorang mukmin ahlu taat,
bukan ahli maksiat, melihat dosa-dosanya itu seolah dia duduk di bawah gunung. Dia takut akan tertimpa oleh dosa-dosanya. Yang kedua, fihi tahdhirun fi rukunil mar'i ila a'malihi, ancaman, peringatan, jangan sampai seseorang itu mengandalkan amal kebaikannya, menyombongkan, mengandalkan sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Lalu dia berbuat dosa, kehapus oleh sholat saya, hilang oleh puasa saya, hilang oleh sedekah saya. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, baca Al-Quran, jihad, sedekah, dan seterusnya, bisa diterima, bisa tidak diterima. Dan itu hak mutlak Allah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Allah mau terima, terserah Allah. Allah mau tolak, terserah Allah. Walaupun syarat dan rukunnya dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan gemetaran dia sholat, nangis, ingat dosa, ingat surga, ingat neraka, tapi Allah tolak, terserah Allah. Terserah Allah. Jadi sholat kita, puasa kita, ibadah kita bisa diterima, bisa tidak diterima. Bagaimana kita merasa aman? Sementara dosa yang kita lakukan pasti dosa. Tidak mungkin tidak berdosa. Sekali kita bohong, iya bohong, dosa. Sekali kita minum khamr, dosa minum khamr. Nggak ada istilah nggak tercatat, nggak diterima, nggak sah tuh minum khamrnya, nggak sah itu bohongnya, nggak ada. Kalau sholat ada, sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah. Kalau udah sah, mengikuti syarat dan rukunnya, masih belum tentu diterima. Bisa diterima, bisa tidak. Dengan demikian, bagaimana kita bisa merasa aman? Aman dari mana? Disinilah para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh memohon, merengek, merintih supaya dikasihani oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Bukan mengandalkan amalnya. Lihat ya Allah salat saya, lihat ya Allah puasa saya. Nggak ada seperti itu. Sebab ketika Allah tolak seluruh kebaikan kita, itu hak Allah, betul-betul hak Allah. Kemudian a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya'i wa akmaluhum wara'an wa ashadduhum khasyatan. Manusia yang paling tahu siapa Allah, manusia yang paling takut kepada Allah setelah para nabi, para rasul. Siapa? Para sahabat. Para sahabat manusia yang paling tahu tentang Allah. Maka tidak boleh kita merasa lebih tahu dari sahabat tentang Allah. Orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka merasa lebih tahu tentang Allah daripada para sahabat. Ya. Para sahabat kan hanya tahu tentang Allah apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke alam dunia setiap sepertiga malam, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Itu yang diketahui oleh para sahabat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, firqah-firqah tadi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah,
merasa lebih pintar dari sahabat. Kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah punya tangan dua, berarti Allah sama dengan kita, mustahil. Maka Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksudnya Allah menciptakan Adam dengan kekuasaan. Nah, lebih pintar dari sahabat. Gak ada sahabat yang bilang seperti itu. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah naik turun. Mustahil Allah yang maha suci naik turun. Maka Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun adalah rahmatnya. Nah, ini merasa lebih pintar dari sahabat. Nggak ada sahabat yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun adalah rahmatnya. Tidak ada. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Turhaq, sampai sahabat-sahabat yang paling kecil, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan seterusnya, tidak ada. Wa ashadduhum khasyatan, dan yang paling takut kepada Allah. Jangan sampai kita merasa lebih takut kepada Allah dari para sahabat. Nggak mau ke pasar, nggak mau makan daging, merasa takut, gitu. Nggak mungkin. Para sahabat keluar masuk pasar, para sahabat makan daging, makan susu. Kan ada tarekat-tarekat sufi yang mengharamkan masuk pasar, mengharamkan makan daging, mengharamkan minum susu. Yang enak-enak itu diharamkan. Alasannya takut kepada Allah. Berarti lebih takut dari sahabat? Nggak mungkin. Ya. Nah, mereka para sahabat ini melihat amalan-amalan yang di mata orang lain kecil, sepele, dosa itu, para sahabat melihat itu termasuk muhlikan, membinasakan. Yang terakhir, fahmus sahabati li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwal mu'tabar. Pemahaman para sahabat tentang Al-Quran, pemahaman para sahabat tentang sunnah, ini mu'tabar, menjadi pegangan. Maka jangan ada pemahaman yang beda dengan pemahaman para sahabat. Siapa yang memahami ayat, memahami hadis kok beda dengan pemahaman para sahabat, dijamin batil, dijamin keliru, dijamin salah. Ya seperti tadi, saking takutnya kepada Allah, lalu memahami tidak boleh senang, tidak boleh makan enak, tidak boleh masuk pasar, bahkan ada yang mengharamkan nikah. Ya silakan, dan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.